Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seorang perempuan yang bernama Badrun atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Syarifah Badrun Al-Qadiri Al-Hasani. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar bahwa Syarifah Badrun Al-Qadiri Al-Hasani merupakan seorang perempuan yang bermakam di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Dari tepi jalan pun kubah makam Syarifah Badrun ini sudah kelihatan. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar bahwa makam anak dari Sayyid Yusuf Al-Qadiri Al-Hasani ini tidak pernah sepi dari peziarah. Apalagi ketika mendekati momen peringatan haulnya yang jatuh pada 29 Syawal di setiap tahun Hijriyah. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar, bahwa saat ini belum ada catatan detail tentang data lengkap sosok Syarifah Badrun ini. Karena belum ada catatan resmi mengenai biografi lengkap Syarifah Badrun ini, baik tanggal lahir maupun usia berapa beliau wafat. Jika melihat dari tulisan yang tercatat di kubahnya, maka Syarifah Badrun wafat pada tanggal 25 Januari tahun 2001 Masehi atau 29 Syawal 1441 Hijriyah. Mungkin ada catatan lengkapnya, karena setiap peringatan hail ada angkanya. Namun secara pribadi, belum tahu apakah itu valid atau tidak. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar, bahwa melihat penghormatan dan ketakziman masyarakat pada hail Syarifah Badrun, ini menandakan bahwa corak Islam Banjar yang sufistik, dan mengakui kewalian dari sang pemilik makam. Artinya Syarifah Badrun merupakan seorang ulama perempuan yang mengamalkan ilmunya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar, bahwa ada hal menarik yang terdapat dalam sosok Syarifah Badrun ini bagi kalangan masyarakat Cempaka. Syarifah Badrun ini mempunyai posisi unik. Sudah ulama, perempuan pula, unik lantaran sosok Syarifah Badrun yang merupakan ulama perempuan. Jika berkaca dari kultur masyarakat Banjar hal tersebut tidak biasa. Sebab, konteks pemimpin keagamaan pada masyarakat Banjar cenderung didominasi laki-laki. Posisi gender perempuan di tanah Banjar memang cenderung egaliter. Kadangkala dalam urusan agama keegaliteran ini seringkali tak tampak. Mungkin ini karena pengaruh tafsir keagamaan tertentu yang mengharuskan laki-laki sebagai imam. Karena itulah peran perempuan Banjar sebagai ulama seringkali tertutupi. Padahal ulama perempuan Banjar ada. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar, bahwa Syarifah Badrun dikenal sebagai ulama perempuan yang dianggap masyarakat setempat masuk dalam golongan wali majdab. Beliau sebagai seorang keturunan Nabi sekaligus keturunan Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tak mengherankan Syarifah Badrun melakukan amalan tarekat tertentu hingga membuat dia majdab. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar bahwa pernah satu ketika dahulu pernah terjadi kebakaran di dekat PLN arah Gunung Kupang. Terus Syarifah Badrun mengambil sebatang kayu durian. Kemudian beliau mengencingi pohon itu. Tiba-tiba api yang berkobar langsung padam. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar, bahwa keganjilan lain yang juga pernah ditemui masyarakat setempat dari Syarifah Badrun semasa hidup. Antara lain sangat suka membeli dagangan orang yang tidak laku berjualan. Jika ada penjual yang sepi dagangannya, maka beliau membeli jualan pedagang itu. Tidak lama kemudian, dagangan orang itu akan ramai dengan pembeli. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar, bahwa ada sepasang suami istri untuk ziarah ke makam Syarifah Badrun. Mereka bernazar dan berdoa kepada Allah agar ingin memperoleh keturunan. Setibanya di makam Syarifah Badrun,
Sepasang suami istri tersebut mengambil air wudhu serta membawa air ke makam. Kemudian membaca surah Yasin. Mereka berniat menghadiahkan bacaan surah Yasin tersebut untuk Syarifah Badrun. Sebelum pulang, air yang didoakan dengan pembacaan surah Yasin tadi diminumkan kepada sang istri. Beberapa waktu kemudian, suami istri itu datang lagi berziarah dengan keadaan istrinya yang sudah hamil. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.